Setelah kita bisa menentukan bagaimana bentuk frasa dalam kalimat, nah sekarang kita akan membahas bagaimana jenis-jenis frasa dalam kalimat. Yang pertama, ada frasa koordinatif. Yang kedua, frasa subordinatif atau atributif. Nah, frasa subordinatif atau atributif ini nanti akan terbagi atas frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, dan frasa adverbial. Yang ketiga, terdapat namanya frasa preposisional. Dan yang keempat, frasa apositif. Nah guys, kita akan jelaskan bagaimana masing-masing definisi dari jenis-jenis frasa tersebut. Ya, yang pertama, frasa koordinatif. Apa itu frasa koordinatif? Frasa koordinatif adalah frasa yang dibentuk dari kelompok kata yang bersifat masing-masing kata adalah inti, memiliki kesatuan gramatikal, dan seolah-olah dapat dihubungkan dengan konjungsi dan atau. Jadi, masing-masing kata yang membentuk frasa tersebut tidak dapat saling dilepaskan karena mereka memang memiliki satu kesatuan dalam frasa tersebut. Nah, ini dia contoh frasa koordinatif. Biar kalian bisa menentukan ya bahwa frasa tersebut itu koordinatif atau bukan ya. Oke, yang pertama contohnya adalah sawah ladang. Bagaimana kita membuktikan bahwa sawah ladang tersebut adalah frasa koordinatif? Yang pertama, bahwa sawah ladang itu dapat dihubungkan dengan konjungsi dan atau. Sawah dan ladang, sawah atau ladang. Agar kita dapat membuktikannya, contohnya dalam kalimat, saya merindukan sawah ladang di kampung halaman. Hal tersebut bermakna bahwa merindukan sawah dan ladang itu makna dari frasa sawah ladang. Dan sawah ladang tidak dapat saling dilepaskan dari makna kalimat tersebut. Supaya lebih jelas lagi, satu lagi saya berikan contohnya. Naik, turun. Naik turun dapat dihubungkan menjadi naik atau turun. Contohnya dalam kalimat supaya kalian bisa paham maknanya. Kurs mata uang rupiah mengalami naik turun. Maknanya mengalami naik atau turun kurs tersebut. Dan naik turun dalam kalimat itu tidak dapat saling lepas. Berikutnya, frasa subordinatif atau atributif. Apa itu frasa subordinatif atau atributif? Frasa yang dibentuk dari kelompok kata yang memiliki satu kata sebagai inti frasa dan kata lainnya sebagai atribut, pewatas, atau penjelas. Frasa tersebut dapat dibentuk dengan pola analisis DMMD. Apa sih itu DMMD? D itu adalah diterangkan, M adalah menerangkan. Diterangkan itu sebagai inti frasa, menerangkan sebagai pewatasnya atau penjelas dari inti frasa tersebut. Oke, dari pola DMMD-nya, nah dari pola inti dan pewatasnya atau pola inti dan penjelasnya, kita dapat tentukan jenis-jenisnya. Yang pertama, frasa nominal. Frasa nominal itu bahwa inti dari frasa tersebut adalah berupa kata benda. Contohnya, mobil baru. Mobil baru, mobil intinya, baru sebagai pewatasnya atau penjelasnya. Jadi polanya mobil baru, DM. Sedangkan kata mobil sebagai intinya berupa kata benda. Yang kedua, frasa verbal. Frasa verbal intinya itu adalah berupa kata kerja. Contohnya, telah makan. Telah makan kalau di pola analisisnya, polanya adalah MD. Intinya adalah makan. Makan adalah kata kerja. Yang ketiga, frasa adjektival. Frasa adjektival inti frasanya berupa kata sifat. Contohnya, cantik sekali. Cantik sekali polanya DM. Cantik adalah inti dari frasa tersebut berupa kata sifat. Dan satu lagi berupa frasa adverbial.
Frasa adverbial intinya itu berupa kata penjelas. Nah, mungkin kalian agak bingung ya, kenapa disebut sebagai kata penjelas dalam frasa adverbial tersebut. Jadi guys, frasa adverbial ini intinya itu adalah kata penjelas yang biasanya kata penjelas tersebut menjelaskan dari inti kata yang lain. Nah, contohnya kata sangat, kata mungkin, dan kata amat. Oke, di sini contoh yang saya berikan adalah sangat mungkin, amat sangat. Sangat mungkin polanya itu adalah MD. Jadi intinya adalah kata mungkin. Amat sangat intinya adalah kata sangat. Kata mungkin dan kata sangat adalah inti dari frasa-frasa tersebut yang berupa kata penjelas.